Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Maitri Utami. Di sini saya ingin membahas soal-soal CPNS berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Sebelum memasuki ke pembahasan soal, alangkah baiknya kita memahami apa arti dari nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Untuk soal nomor 1, nasionalisme bukan saling mengecualikan akan tetapi saling bersahabat, karena kemanusiaan adalah satu. Pernyataan tentang nasionalisme tersebut berasal dari tokoh A. Benedict Anderson, B. Otto Bauer, C. Hans Kohn, D. Soekarno, dan E. Ernest Renan. Untuk jawaban nomor 1 adalah D, yaitu Soekarno. Jadi menurut Soekarno itu nasionalisme adalah suatu itikat, suatu keinsafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Nasionalisme bukan saling mengecualikan akan tetapi saling bersahabat karena kemanusiaan adalah satu, yaitu semangat nasionalisme. Untuk soal nomor 2, sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya, B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, C. Membeli produk buatan dalam negeri, D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan E. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Untuk jawaban soal nomor 2 adalah A. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak pemerintah. Jadi, membayar pajak tepat pada waktunya merupakan salah satu tindakan nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Untuk soal nomor 3, sikap rasional dari nasionalisme Indonesia adalah adanya sikap realistis dari keterbukaan. Hal ini berarti nasionalisme Indonesia harus A. Bersikap apa adanya sesuai kondisi bangsa, B. Memberi ruang bagi semua dan melampaui batas-batas suku, agama, dan ras, C. Berani mengambil yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa sendiri, D. Membebaskan bangsa lain untuk mengadopsi sistem nasionalisme Indonesia, E. Memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memberikan terkait nasionalisme. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah C. Sikap realistis dan keterbukaan dalam nasionalisme Indonesia dapat diartikan bahwa nasionalisme Indonesia harus berani mengambil yang baik dari luar untuk memperbaiki bangsa dan juga berani menghilangkan segala hal yang tidak baik pada diri bangsa Indonesia. Untuk soal nomor 4, peristiwa hengkangnya Timur Leste pada jejak pendapat tahun 1998 dari Negara Kesatuan NKRI disebabkan adanya A. Ketidaksepahaman ideologi, B. Sentimen primordial kesukuan, C. Kurangnya pembangunan daerah, dan D. Tingkat kesejahteraan rendah, dan E. Keinginan penguasa. Untuk soal nomor 4, jawabannya adalah B. Jadi, kejadian lepasnya daerah Timur-Timur yang kini membentuk negara Timur Leste pada tahun 1998 terjadi akibat sentimen primordial kesukuan. Sentimen kesukuan ini dihidupkan sebagai kekuatan politis dalam komunikasi politik sehingga muncul gerakan untuk pelepasan diri yang tinggi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk soal nomor 5, suatu bangsa yang mempunyai cita-cita yang sama,
yaitu memajukan negara Republik Indonesia, merupakan salah satu pengertian dari unsur pembentuk nasionalisme di Indonesia yang disebut dengan A. Kesatuan nasib, B. Kesatuan budaya, C. Kesatuan wilayah, D. Kesatuan asas kerohanian, dan E. Kesatuan sejarah. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah D, yaitu kesatuan asas kerohanian. Jadi di dalam unsur-unsur nasionalisme itu terdapat yang pertama adalah kesatuan sejarah, kedua adalah kesatuan nasib, ketiga adalah kesatuan budaya, keempat adalah kesatuan wilayah, dan yang terakhir adalah kesatuan asas kerohanian. Untuk soal nomor 6, di Madura terdapat perilaku caro, yaitu sebuah upaya pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki Madura ketika merasa harga dirinya terusik oleh orang lain. Meskipun dianggap sebagai tindakan yang tercela, tetapi bagi masyarakat Madura, perilaku tersebut sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut merupakan contoh paham A. Etnosentrisme, B. Nasionalisme ekstrim, C. Calvinisme, D. Primordialisme, dan E. Adat istiadat. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah A. Jadi pengertian dari etnosentris menurut KBBI adalah bersifat yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri. Umumnya, sikap etnosentris juga diikuti dengan sikap atau pandangan yang meremehkan kelompok lainnya karena menganggap kelompoknya jauh lebih baik. Mengutip dari Cambridge Dictionary, jadi etnosentris itu ialah rasa percaya jika orang, adat istiadat, tradisi, ras atau kebangsaan miliknya jauh lebih baik dibanding lainnya. Untuk soal nomor 7, berikut ini yang tidak termasuk dalam asas wawasan Nusantara adalah A. Kejujuran, B. Keadilan, C. Kerohanian, D. Kesetiaan, dan E. Kerjasama. Untuk soal nomor 7, jawabannya adalah C, yaitu kerohanian. Jadi dalam pelaksanaan wawasan Nusantara memiliki beberapa asas, yaitu yang pertama adalah kepentingan yang sama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat adalah solidaritas, yang kelima adalah kerjasama, dan yang terakhir adalah kesetiaan. Untuk soal nomor 8, permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. Perselisihan ideologi, politik dan moral, dan E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan. Untuk jawaban soal nomor 8 adalah D. Jadi perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Soal nomor 9, paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Adanya jaminan pemerintah yang stabil, B. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, C. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, D. Persatuan antara rakyat dan pemerintah, dan E. Mengurus kepentingan rakyat semata. Untuk soal nomor 9, jawabannya adalah D, yaitu persatuan antara rakyat dan pemerintahan. Jadi menurut Supomo, integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu, bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral.
Keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme Indonesia adalah negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat satu sama lain. Terus, keutamaan dalam penghimpunan seluruh bangsa. Untuk soal nomor 10, fasisme merupakan salah satu paham nasionalisme ekstrim yang memiliki beberapa ciri-ciri. Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari fasisme adalah: A. Sistem kepemimpinan yang bersifat otoriter. B. Hal yang lebih diutamakan adalah gerakan militerisme. C. Menjadikan warganya menjadi homogen. D. Adanya perbedaan pandangan antara para pemimpin dengan rakyat. E. Derajat manusia satu dengan nilai yang lainnya sama. Untuk soal nomor 10, jawabannya adalah E, yaitu derajat manusia satu dengan yang lainnya sama. Jadi, fasisme memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, fasisme memiliki ciri menjadikan para pengikutnya homogen. Yang kedua, sistem kepemimpinan yang bersifat absolut dan otoriter. Yang ketiga, gerakan militerisme lebih diutamakan. Yang keempat, musuh dikonstruksikan dalam suatu kerangka ideologi atau konspirasi. Yang kelima adalah bersifat tidak rasional. Yang keenam, tidak suka kemerdekaan atau kebebasan berbicara. Yang ketujuh adalah derajat manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Yang kedelapan adalah memiliki pandangan adanya perbedaan antara elit atau pemimpin dengan massa atau yang dipimpin, yaitu rakyat. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dalam menghadapi ujian SKD CPNS ya. Selalu semangat dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.